Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kue talam ke pasar Keranji. Yang jawab salam insya Allah tahun besok naik haji. Nggak cukup amin tapi kudu daftar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil adim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kamadahum bihi wa qarrama wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yang mulia para tuan guru, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Imam Masjid Jami At-Taqwa Bapak Ustadz Fitri. Mana Bapak Ustadznya ada? Doain mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badannya, ditambahkan rizkinya, ditambahkan istrinya. Dengerin dulu, bukan jumlahnya, maksudnya istrinya tambah solehah Bapak. Kalau jumlah mah jangan banyak-banyak, tenang, saya pro sama ibu-ibu ya. Kalau jumlah istri jangan banyak-banyak Pak, cukup satu, betul Bu? Satu di Jakarta, satu di Bandung, satu di Bogor, betul Pak? Tuh begitu ya. Yang sama kita hormati Ketua Pembangunan Musolah Nurul Islam Bapak Ustadz Muhammad Warta, garis doyong Bapak Uci. Yang sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Islam Ibu Hayati, garis doyong Bapak Hadi. Dan juga yang sama kita muliakan guru kita bersama, guru pembimbing Ibu Ustazah Mimin Mintarsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang lain, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya karena orang ada catatannya di mari. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan kalau hari ini saya tidak menyebut nama Bapak Ibu jangan marah, karena yakinlah Bapak Ibu hari ini namanya insya Allah disebut oleh malaikat Allah Ijroil. Tanya dulu malaikat apa Ustadz, jangan main amin-amin baik. Ngaji sama ibu-ibu meresep kompak, pokoknya mah apa ge betul, betul Bu? Tuh apanya yang betul, ngaji ge belum udah betul baik, subhanallah. Ini yang terakhir yang saya hormati Bapak kameramen dan juga ini Bapak Son, terima kasih nih tukang son. Alhamdulillah suara saya bisa terbantu. Ini mohon maaf lagi rada-rada serak. Kebetulan kemarin ada 6 lokasi, hari ini ada 5 lokasi, jadi suaranya terbatas. Jadi saya bersyukur sama tukang son nih, sonnya enak banget. Mana tukang sonnya? Doain mudah-mudahan tukang son masuk surga bareng sama son-sonnya masuk surga ya, amin ya. Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa panjam jam saya? Terserah dong, saya pengen ngeliat, terserah saya. Ingat orang sirik tanda tak mampu ya. Ibu, saya kalau ceramah di tempat lain saya kuat sampai 2 jam. Di tempat lain 2 jam, 3 jam saya kuat. Kenapa? Sebab yang paling depan paling banyak yang duduk perawan. Makanya saya mah kuat sampai 2 jam. Tapi kalau di mari saya kagak tahu berapa lama saya kuat. Sebab di sini mah yang banyakan bukan perawan, tapi bukan saya yang ngomong. Di sini mah kebanyakannya Mahmud, mamah muda, ada sebagian marmut. Tahu marmut? Mamah rada tua. Sisanya metik. Metik, tau metik? Nggak punya gigi, jalannya kenceng. Itu metik. Vario, Mio, Nmax itu metik. Makanya kalau ada ibu-ibu giginya udah nggak ada, jalannya masih kenceng, namanya
nenek-nenek metik-metik deh. Sama nenek-nenek nggak boleh bilang begitu ya. Doain dah mudahan pada panjang umur semuanya, amin ya robbal alamin. Bapak ibu jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ayo luruskan niat kita. Kalau ngajinya makan tadi sudah, saya mau membangun niat aja, lurusin niat kita. Kita hadir hari ini satu sejak ibadah karena Allah. Yang kedua, niatkan kita hadir ke hari ini dalam rangka thalabul ilmi. Kenapa? Sebab Allah melihat ibadah manusia tergantung niatnya, bukan ukuran besar atau kecil, sedikit atau banyaknya. Tapi Allah melihat ibadah manusia sesuai apa yang ada di dalam hatinya. Nabi dalam hadisnya menjelaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niat, besar kecil pahala tergantung apa yang kita niatkan. Alhamdulillah, terima kasih. Dikasih tisu tapi orang ada makanannya, tisunya doang. Di mana-mana mah kalau tisu mah ada makanan, tisu ini tisu doang orang ada makanannya. Sampai di mana bu? Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah, niatkan bahwa hadirnya hari ini sejak ibadah. Yang kedua, niat kita hadirnya dalam rangka thalabul ilmi. Karena apa? Tadi saya sampaikan, Allah itu melihat ibadah orang bukan dari ukurannya, tapi Allah melihat sejauh mana niat yang ada di dalam hatinya. Mohon maaf yang hadir hari ini belum tentu pahalanya sama. Belum tentu pahalanya sama. Maksudnya bagaimana? Tergantung niat kita di rumah ngapain ke tempat ini. Kalau saya niat hari ini saya datang pengajian karena saya orang enak sama guru saya Ustazah Mimin, mohon maaf ibu ketemu sama ustazahnya, udah ibu enak, udah itu doang, nggak dapat pahala. Apalagi pengen saya mah ngaji pengen tahu sama Ustaz Daang yang katanya mirip Uje. Mirip Uje nggak bu? Enggak. Emang saya nggak mirip Uje, tapi Uje yang mirip saya. Seumpama pengen ngeliat, mohon maaf ibu ngeliat saya sudah selesai, nggak dapat pahala. Emang niatnya itu dari rumah. Apalagi saya mah niat ngaji karena deket ke tempat pengajian, panggung rumahnya. Kalau orang datang orang enak, ya udah ibu hadir jadi ibu enak, itu doang pahala, nggak dapat apa-apa. Apalagi kalau ibu niat hadirnya karena mau sekalian nagih utang. Karena kita punya teman susah banget kalau punya utang, susah banget bayarnya, ngilang mulu, udah kayak makhluk halus. Bener, ngilang mulu kayak makhluk halus. Kan di dunia ini ada dua makhluk halus. Yang pertama kuntilanak sama kuntil biang. Ada kuntil biang bu. Kuntilanak itu kuntinya masih bocah, masih anak-anak, namanya kuntilanak. Kalau kuntil biang itu kuntinya udah gede, tahu wadon tahu lanang, pokoknya udah gede tuh, namanya kuntil biang. Nah ini gampang ngilangnya. Yang kedua, orang yang punya utang kamu bayar, cepet banget ngilangnya. Perasaan tadi ada di depan rumah ya, ngapa pas kita assalamualaikum nggak ada yang jawab, cepet banget ngilangnya. Maka mohon maaf kalau ibu niatnya kemari mau sekalian nagih utang, ketemu orangnya ditagih utangnya nggak mau bayar, ibu jong, utang nggak dibayar pahala nggak dapet. Makanya penting niat kita, niatkan karena Allah. Yang kedua, niatkan kita hadir dalam rangka thalabul ilmi. Sebab orang yang hadir niatnya mau ngaji bu, apa kata Nabi, man salaka thariqan yaltamisu bihil ilma, orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah dia menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah, hari ini saya dipertemukan oleh Allah dengan wajah-wajah yang istimewa. Ini adalah wajah-wajah calon penghuni surga. Calon penghuni surga, calon itu bisa masuk bisa. Tapi saya yakin yang hadir ini orang-orang pilihan, yang hadir ini orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai malaikat. Yang hadir hari ini orang-orang yang dibenci sama setan. Dibenci sama siapa? Gak usah ngeliat ke saya, bilang setannya. Yang hadir ini orang-orang yang dibenci sama setan. Emang kenapa bu? Mohon maaf, setan itu paling gedeg, setan paling gak senang sama orang yang suka duduk di pengajian. Emang bener. Kenapa? Karena setan itu putus asa.
Karena orang yang berada di pengajian itu wahufiyatul malaikah, para malaikat itu meminta kepada Allah agar bagaimana dihapus dosa-dosanya. Maka setan mah kesel, udah ngajak orang bermaksiat, udah ngajak orang berbuat jahat, udah ngajak orang berbuat salah. Ketika orang sudah melakukan kesalahan, kejahatan dan kemaksiatannya, tiba-tiba dia datang ke tempat pengajian. Di tempat pengajian didoain oleh malaikat supaya dihapus dosanya. Maka kesel setan sama orang yang suka duduk di pengajian. Makanya orang yang duduk di pengajian rata-rata itu orang betah. Ngaji 1 jam, kadang-kadang tempat duduk 3 kali robah ganti itu. Coba 15 menit duduknya emok begini. Soleh banget itu ya. Nanti setengah jam berubah begini tuh. Oke, bapak-bapak banyak no. Setengah jam, udah mau sejam langsung begini bu. Ntar terakhir, jurus terakhir dia nyari buat senderan tuh, nyari tiang yang diuber. Kenapa? Orang betah karena setan lebih awal datang sebelum ibu-ibu, diaurin paku dulu. Maka yang ngaji itu mohon maaf kagak betah, udah gulang gelong bener. Makanya sebelum ibu datang, yang datang itu siapa dulu? Ustadz, berarti tadi yang lagi itu beres-beres itu setan, bukan tuh panitia. Setan mau orang kelihatan ya. Subhanallah, saya berdoa mudah-mudahan yang hadir hari ini semua dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bu, panas ya? Panas ya? Nggak apa-apa, Bu. Cuaca boleh panas, yang penting hati adem. Betul? Daripada hati adem daripada cuaca panas hatinya panas. Kan ada orang yang hatinya panas, Bu. Tetangga beli mobil baru, dia naik mobil ambulan. Ada yang begitu tuh. Gitu karena hati panas, ya. Betul tidak? Bapak-bapak tetangga beli mobil Pajero, bapak beli Panadol. Ada begitu. Hati-hati tuh, hati panas. Repot kalau hati panas mah, Bu. Ya Allah, di depan lewat tetangga kita pakai motor baru. Bagaimana, Bu? Udah ngebusah. Motor baru paling gak kredit. Ada yang begitu? Ya biarin, Bu. Mau kredit mau apa, emang ibu ngikut bayar? Di mana-mana yang ngebul mah kenal pot bukan mulut. Gara-gara hati panas. Awas, jangan sampai hati kita panas. Dalam kondisi apapun hati kita adem. Cuaca boleh panas, hati tetap adem. Insya yakinlah rasa panas yang kita rasakan hari ini akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari panasnya siksa api neraka, dan keringat yang keluar dari tubuh kita di tempat pengajian insya Allah menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Salawat dan iring salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di hari kiamat kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Bu, saya mau tanya, Bu, 3 orang yang jawab ya. Neng, Bu, Neng woi. Ibu nggak mudah jawab, Bu. Neng, Aa mau tanya, Ibu cinta nggak sama suami? 7 orang yang jawab. Ini yang hadirkan ratusan. Ada apa, Bu? Ibu kalau punya masalah di rumah jangan dibawa ke tempat pengajian. Kan saya tanya, ibu cinta sama laki? 7 orang minta. Ada yang dimana? Minta. Insya Allah. Saya balik nanya, Bapak cinta sama istri? Saya tahu Bapak nggak mau jawab, mungkin malam orang dikasih. Paham tuh katanya, kelihatan Pak kedipannya, Pak. Bu, lagi ibu cinta sama suami? Cinta sama Nabi? Lebih cinta suami, lebih cinta Nabi? Ayo, ada yang bilang suami, ada yang bilang Nabi. Dengerin, ayo jawab. Ibu cinta suami, cinta Nabi, lebih cinta suami, lebih cinta Nabi? Dua-duanya kekeh.
Bapak cinta sama Nabi, cinta sama istri, milih lebih cinta istri apa lebih cinta janda, Pak? No, yang pakai koko putih yang bilang janda, tahu lakinya siapa itu? Kalau ibu lebih cinta suami daripada cintanya kepada Nabi, suami lebih cinta istri daripada cintanya kepada Nabi, ayah ibu lebih cinta anak daripada cintanya kepada Nabi, anak lebih cinta orang tua daripada cintanya kepada Nabi, maka pastikan hari ini iman kita belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat kesempurnaan iman kita itu saat Rasulullah kita cintai melebihi kepada orang-orang yang kita sayangi. Dalam satu hadis Nabi menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintai daripada kecintaan mereka kepada orang lain, kepada bapak-bapaknya, kepada anak-anaknya, dan juga seluruh manusia. Maka hari ini saya sengaja datang jauh-jauh dari negeri Sumberjaya. Saya datang kemari mau mengajak yang lain semuanya, ayo cintai Rasulullah melebihi kepada orang-orang yang kita sayangi. Setuju? Setuju? Lagi saya mau tanya, ibu cinta sama Nabi? Kurang kompak. Ibu cinta sama Nabi? Ibu sayang sama Nabi? Rindu nggak sama Nabi? Pengen ketemu nggak sama Nabi? Aku cinta, cintaku kepada Nabi. Coba bareng-bareng, bisa nggak? Coba bareng, 1, 3. Aku cinta, yang benar. Aku sayang, sayangku kepada Nabi. Aku rindu, aku rindu, aku kangen, aku kangen, kangenku kepada. Subhanallah, enak suaranya ya. Dimanapun. Apaan nenek-nenek, bayanganmu, bayanganmu, bayangan Nabi, ngapa bayangan saya? Astagfirullah. Ibu udah cinta banget sama Nabi, bapak udah cinta banget sama Nabi. Pertanyaan saya, Nabi cinta nggak sama kita? Kita kan udah kangen banget sama Nabi, cinta banget. Nabi cinta nggak sama kita? Mudah-mudahan Nabi cinta. Ya, kan tadi saya bilang ibu cinta, bapak cinta, kangen iya, rindu iya, sayang iya. Mudah-mudahan Rasulullah cinta. Karena begini, dalam satu hadis saya menjelaskan, wudidtu anni ulidu an ikhwani. Satu waktu Nabi pernah gelisah. Nabi satu waktu pernah saat itu merasakan rasa kangen, ingin berjumpa dengan saudaranya. Sampai kata Nabi, hari ini aku sedang merasakan rindu yang luar biasa kepada saudaraku. Di situ para sahabat hadir ya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanuka, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Qala, Nabi menjawab, la antum laisa ikhwani walakin ashabi, kamu itu bukan saudara-saudaraku, tapi kamu adalah sahabat-sahabatku. Lalu kata sahabat, wahai Rasul, kalau bukan kami yang engkau cintai, lantas siapa yang engkau cintai? Apa kata Nabi? Yang aku cintai itu adalah siapa? Yaitu orang-orang yang nanti lahir sepeninggal aku. Dia akan lahir sepeninggal aku. Lalu orang itu menaruh cinta kepadaku. Bukan hanya menaruh cinta, tapi alladzina yu'minu bi walam yaroni, tapi dia juga beriman kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan wajahku, kata Nabi. Jadi yang Nabi rindukan itu, yang Nabi kangen itu siapa? Bukan sahabat yang saat itu ada di hadapan Nabi, tapi siapa? Umat Rasulullah yang lahir setelah Nabi wafat, yang dia punya rasa cinta, yang dia punya rasa rindu dengan Nabi. Bukan cuma cinta, tapi beriman kepada Nabi padahal belum pernah melihat wajah Nabi, belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.
Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mereka cinta, kangen, rindu sama Nabi, wajar. Emang setiap hari mereka bisa melihat wajah Nabi, setiap hari bisa berkomunikasi dengan Nabi. Tapi yang istimewa siapa? Orang-orang yang belum pernah melihat wajah Nabi, dia punya rasa cinta, kangen, rindu dan beriman kepada Nabi. Bu, saya mau tanya, ibu cinta sama Nabi Muhammad? Emang pernah ketemu? Pernah ngelihat belum? Masa sih? Pernah berbicara dengan Nabi? Bu, mohon maaf saya kasih tahu, alhamdulillah saya setiap hari itu saya selalu berkomunikasi dengan Muhammad. Saya selalu berkomunikasi dengan Muhammad tiap hari, selalu ketemu saya dengan Muhammad. Yang benar Ustadz, benar. Anak saya namanya Muhammad. Muhammad Alif Al Fauzan. Anak saya, kan saya nggak bilang Nabi Muhammad. Bu ya, ya Allah, kalau ibu bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad, melihat fisik Nabi Muhammad, pastikan itu adalah wajah dan fisik Nabi Muhammad yang sebenarnya. Kenapa? Karena setan itu tidak bisa merubah wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi setan bisa merubah wujud yang lain. Ibu mimpi ketemu dengan wajah Nabi, pasti Nabi Muhammad. Ibu mimpi ketemu mantan, belum tentu itu mantan, bisa jadi setan, karena setan bisa merubah wujud menjadi mantan ibu. Ibu dalam mimpi melihat, dalam mimpi ibu jalan-jalan sama laki ibu. Nah, itu belum tentu laki ibu, bisa jadi itu laki adalah suami, setan-setan baik. No Pak, yang ngomong yang baju merah, kata laki dibilang setan. Subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diserupakan wujudnya. Maka mudah-mudahan dengan kita tadi menyampaikan saya cinta, saya kangen, saya rindu kepada Nabi, mudah-mudahan kita di antara kelompok yang dimaksud oleh Nabi tadi. Siapa yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Amin ya Rabbal Alamin. Bu, ibu, kita salawatan dulu yuk. Kita salawatan, sebab kata Nabi, man sholla alayya kunta syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang bersalawat kepadaku, nanti dia dapat syafaat di hari kiamat. Mau nggak dapat syafaat Nabi Muhammad? Mau tidak mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad? Sok salawat bareng-bareng ya semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Yang kompak, wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Semuanya kompak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Mana suaranya? Abdani wa shifaiha wa ala alihi wa sahbihi. Kita sucikan Allah. Subhanallah. Lagi bareng. Subhanallah. Allah. Satu kali lagi.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 Allah. Subhanallah Bu, kalau kita zikir tuh hati tenang betul tidak Bu? Ala bidzikrillah tasmainul qulub. Tidaklah sekali-kali dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Makanya ibu kalau lagi gegana atau gegana, gelisah, galau, merana, buru-buru zikir, insya Allah tenang. Punya laki bader banget, zikir Bu, hati tenang. Ya, setuju? Punya anak badar, bagaimana? Zikir, hati tenang. Banyak utang, puyeng, bayar, bukan zikir. Zikir di mana? Utang mah bayar. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Bunda, bentuk pengakuan cinta kepada Nabi itu tidak mudah. Sesuai dengan tadi hadis yang disampaikan Nabi, yang aku cintai itu siapa? Orang yang menaruh cinta kepadaku dan beriman kepadaku. Beriman yang dimaksud bagaimana? Membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi dan juga melaksanakan apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu hadis yang lain Nabi menjelaskan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa orang yang menyukai sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Jamaah yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Nabi itu Bu, bukan hanya harus kita miliki, tapi harus kita tularkan juga buat anak-anak kita. Sebagaimana pesan Rasulullah dalam hadisnya, adibu auladakum ala thalathati hisalin. Ajarkan anak-anak kalian untuk senantiasa mencintai 3 perkara, kata Nabi. Yang pertama, hubbi nabikum, ajarkan anak kalian untuk mencintai nabi kalian. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi ahli baitihi, yang kedua ajarkan anak-anak kalian untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qiraatil Quran, dan ajarkan anak-anak kalian untuk senantiasa membaca dan mencintai Al-Quran. Bu, cinta Nabi Muhammad? Cinta Nabi Muhammad? Berarti kalau cinta sama Nabi Muhammad, kita kudu cinta terhadap Al-Quran. Kudu kita sering baca Quran. Ibu suka baca Quran? Bapak suka baca Quran? Ibu suka baca WA? Ibu suka baca WA? Suka baca Quran? Lebih banyak baca WA apa baca Quran? Nah, di sini orangnya ternyata ngumpul. Ibu mohon maaf kalau kita sering baca WA nggak bakal dapat syafaat, rugi. Tapi baca Quran dapat syafaat, sebab kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an la yaumal qiyamah. Bacalah Quran, karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat, pertolongan di hari kiamat. Tapi kalau baca WA bukan syafaat, yang ada masalah di hadapan Allah di hari kiamat. Siap baca Quran? Siap baca Quran? Baik. Suka membaca Quran tidak? Baik. Kalau begitu saya ingin mengetes di sini. Katanya kan suka baca Quran nih. Saya pengen ngetes. Yang bisa baca Al-Quran meneruskan bacaan Quran saya kasih hadiah. Saya sudah mempersiapkan. Dompet tadi mana? Oh iya, ada dompet. Baik. Saya akan minta satu orang maju ke depan. Saya akan milih yang paling muda, paling cantik, paling seksi. Iyalah.
Ya, jadi akan saya pilih yang paling cakep, yang paling seksi, yang paling cantik, akan saya panggil ke atas. Akan saya adu dengan ajudan saya, supir saya. Sama supir. Ngadunya ngadu hafalan Quran. Siap ya? Nanti dapat hadiah. Saya panggil dulu ajudan saya. Ro, mana Ro? Ro. Hei, sini. Badannya gemuk Bu ya. Tukang ngabisin besek saya nih Bu. Ini Ro, saya mau ngajak kamu. Ini kan kalau mau ikut saya terus harus bisa ngaji gitu loh. Jangan cuma ngikut doang, tapi juga harus bisa ngaji. Saya akan adu dengan pilihan saya. Kamu harus bisa. Tar Bu, saya turun. Yang mana? Iya, saya cari yang paling cakep dah. Yo, nunduk. Saya cari dulu nih yang mana ya. Tar dulu ya. Yang mana nih? Oh, yang kena sama saya ini. Ayo Bu, ayo silakan. Ayo, naik ke atas. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ada. Subhanallah. Ayo Bu. Bidadari surgaku. Bu duduk aja di sini Bu. Ibu duduk di sini. Ibu duduk. Perasaan tadi saya ngeliat ibu jalannya kenceng, kenapa dipegang langsung begini-begini Bu? Saya nggak tahu. Oh begitu, baik. Ibu namanya siapa? Asih. Namanya lah. Ibu umur berapa tahun? Tahu. Masa 17 tahun. 17 tahun. Ibu masih punya suami? Enggak, sendirian. Oh berarti janda. Panjang umur kan. Tadi di jalan bilang sama saya, Ustadz biasanya kalau di pengajian banyak janda. Saya minta atuh, nih rezeki anak soleh. Subhanallah, rezeki anak soleh. Emang milik mah nggak bakal kemana, Ru, tenang aja. Udah ganteng dia, udah sampoan, dapat juga kan, alhamdulillah. Subhanallah. Ibu apa tadi? Ibu Lasi. Ibu Lasi. Ini banget nanja Ibu Lasi. Bu, jujur Bu ya, dari hati yang paling dalam, saat ini Ibu ada nggak keinginan buat punya suami lagi? Enggak ada. Sabar. Satu kali lagi saya tanya, Ibu ada keinginan kalau seumpama ada yang lamar Ibu, kira-kira Ibu mau menerima tidak? Enggak. Iya enggak. Soalnya nggak ada yang mau lamar Ibu juga sih, nggak ada kedua. Baik. Oh. Entar dapat bagian Pak ya. Nanti saya akan adu ya dengan ini saya. Mana ada mic-nya satu lagi nggak? Ada mic-nya satu lagi. Oh ada, baik. Ini Pak. Yang mana? Baik. Tes. Coba Ibu tes tuh. Enggak. Ya tes ya. Oh Bu, Ibu siap ya? Nanti Ibu saya adu dengan ajudan saya. Sambung ayat. Jadi sambung ayat mah gampang. Kalau saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, terusin Alhamdulillahirabbil alamin, begitu gitu ya. Baik ya. Ro, kamu dulu Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Washolli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Udah ngapalin Bu tadi di jalan ya. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tepuk tangan. Ya. Pegang Ibu, dipegang aja. Dipegang. Ibu terusin saya. Ibu kok gemeter sih Ibu?
Sama saya grogi Bu ya, tenang nggak bakal saya makan. Ibu terusin Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Udah ah. Subhanallah, subhanallah. Masya Allah, puyeng saya ya Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya mau tes yang kedua, Bu. Terusin Bu ya. Pancasila 1. Pancasila. Donoro dah. Pancasila 1. Pancasila. Kekuatan ayo. Kekuatan. Satu kekuatan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Dengan maju ke depan aja sudah luar biasa. Tepuk tangan buat janda kolot. Alhamdulillah. Sekarang tiba saatnya memilih hadiah. Bu, di sebelah kanan saya ini ada uang Bu. Di kanan ada uang, di kiri ada uang ya. Di sebelah kanan ada uang, di kiri ada uang. Jangan di belakang jong. Ya Bu ya. Ibu kira-kira mau milih kantong yang kanan apa kantong yang kiri? Kantong depan. Udah kesel banget gua ya. Baru pertama ceramah hari ini saya kesel. Ibu pernah denger nggak kemarin ada berita di TV itu ada ustadz nyekek jamaahnya karena ngeselin nama ustadz itu Bu. Jangan sampai itu kejadian hari ini nih. Saya nanya suruh kanan yang kiri, dia bilang kantong depan. Ya elah, tadi mah kagak mau katanya punya laki. Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Wah, yang kanan cakep. Begitu, awas ya kalau bilang yang depan lagi penalti dadah. Ini yang kanan, ini yang kiri. Dia milih yang kanan ya. Yang kanan ini ya. Yang kiri ini. Nah, ibu yang dipilih kanan, yang tidak dipilih kiri. Saya ambil yang sebelah kiri yang tidak dipilih oleh ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang tidak dipilih oleh ibu 100.000. Ibu milih yang kanan. Pinter juga ya, pinter nih. Yang dipilih 100.000 nggak dipilih, dia milih yang 200.000. Subhanallah. Tepuk tangan buat ibu. Iya, seneng gitu, seneng banget dah. 200.000 ya. 200.000. Ustadz tuh nggak boleh bohong. Berapa ini? Berapa? 200.000. Nggak percaya kita belajar ngitung. Ru, sini Ru. Coba Ru. Ini berapa Ru? 50. 50.000 kan? Ya. Ini berapa? 50. 50 sama 50 berapa? 100. Tuh 100 kan? Tuh putar lagi tuh, putar. Berapa tuh? 50. Ini? 50. Berapa? 100. 100 sama 100? 200. Tuh bener kan? Yeah. Bu, ini hadiah ibu 200.000. Alhamdulillah. Ibu mau tanya, ibu pernah pegang uang 50.000? Pernah. Ya udah, kalau pernah nggak usah jadi. Kan katanya pernah tadi. Udah pernah pegang belum? Belum, berarti ibu bohong sama saya. Ya udah, silakan. Ini silakan diambil 50.000. Pesan saya satu, jangan dipakai depo buat main FF ya. Silakan buat beli es, buat beli bakso. Oh, buat bawang merah.
Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Ibu Ru, silakan dibawa Ru. Ru langsung. Sok. Ayo Ru. Langsung angkut ke mobil Ru. Ayo. Nah, silakan. Hati-hati Ru, hati-hati Ru. Nah. Awas Ru. Tenang Ru. Ini yang gemeter Heru apa emaknya nih? Baik, baik, selagi tepuk tangan buat Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ayo buktikan setiap hari kita kudu baca Quran. Bu, ada 3 surat yang biasa Nabi baca setiap hari. Apa yang pertama? Surat Al-Waqi'ah. Yang kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Al-Hadid. Apa yang pertama katanya? Al-Waqi'ah. Yang kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Al-Hadid. Itu Bu, ayat suratnya berurutan seperti An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Kata Nabi, orang yang membaca surat Al-Waqi'ah, Ar-Rahman dan Al-Hadid setiap hari secara mudawamah, secara terus menerus, maka di hari kiamat dia akan oleh Allah dipanggil untuk bisa masuk surga, namanya surga Firdaus. Alhamdulillah. Siap mengamalkan? Siap mengamalkan? Alhamdulillah. Yang kedua kata Nabi, bagaimana ajarkan anak kalian untuk mencintai ahlul bait. Siapa? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Nabi? Zuriyahnya Nabi, keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan ada istilah kata Habib, yang mereka itu bagaimana mengakui menjadi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya sampaikan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya ini keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dia itu memberikan keilmuan yang luar biasa, mereka berakhlakul karimah, mereka membimbing kita untuk dekat dengan Allah, maka hormati dan cintailah habaib tersebut sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemudian ada orang yang mengaku saya ini Habib, saya juriyah Nabi, tapi bagaimana orang ini tidak mengajarkan tentang akhlakul karimah, dia mengajarkan tentang kebencian, dia ajarkan propaganda, tidak memperlihatkan menjadi orang yang berakhlak baik, maka jangan kemudian cinta kita menjadi cinta yang buta. Bagaimana kita ingatkan, luruskan habaib itu untuk bagaimana berakhlakul mulia seperti akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Jadi cinta kita jangan cinta buta. Yang kita cintai, yang kita hormati siapa? Zuriyah Nabi yang berilmu, yang beramal yang luar biasa, yang memberikan contoh tauladan kepada kita seperti tauladannya baginda Rasulullah SAW. Setuju? Setuju? Sekarang kan lagi polemik Bu ya, ada polemik istilah apa Ba'alawi. Ada orang yang tidak senang, mereka menganggap semua habaib itu katanya palsu. Sementara ada sebagian mengatakan, oh itu keluarga Nabi, maka kita harus berada di tengah-tengah. Bagaimana? Buat kita mah gampang saja. Kalau emang mereka mengaku katanya keturunan Nabi, cukup kita hormat saja sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah. Soal masalah dia bohong atau tidak, itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah dan tidak berdosa buat kita. Makanya buat saya prinsipnya lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Begitu. Setuju Bu? Lebih baik salah apa daripada salah, maksudnya begini, salah mencintai dia itu katanya Habib padahal bukan, saya nggak dosa. Tapi salah membenci bahaya, dia benar-benar keturunan Nabi, lalu kita tidak percaya, bahkan kita mengatakan Anda bukan keturunan Nabi, Anda dibenci, kemudian orang ini dibenci, maka di hari kiamat bagaimana bentuk kemudian pertanggungjawaban kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sini Habib, ada di sini zuriyah Nabi, ada. Nah kalau tidak ada zuriyah Nabi, tidak ada Habib, maka ada yang harus kita muliakan. Siapa Bu? Ulama. Sebab kenapa? Ulama itu adalah warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu kata Nabi adalah pewaris Nabi. Wa annal anbiya la yurasuna dinaran wala dirhaman.
Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan, tidak meninggalkan dinar dan dirham, yurasunal ilma, tapi para nabi itu mewariskan yang namanya ilmu. Faman ahadahu faqad ahada bimslihati, maka barang siapa orang yang mengambil ilmu dari ulama, sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian daripada peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang kedua, kalau cinta sama nabi, cintai ulama. Siapa ulama? Nggak usah jauh-jauh, guru-guru ngaji yang mengajarkan kita Al-Quran, yang mengajarkan kita fikihnya, yang mengajarkan kita akhlaknya, yang mengajarkan anak-anak kita bagaimana beretika, beradab, bersopan santun terhadap orang tua, terhadap tetangga, terhadap teman-teman. Itu adalah ulama. Bahasa sederhananya apa? Guru-guru ngaji yang mana? Yang berada di lingkungan kita. Cinta kepada Nabi, muliakan guru-guru ngaji kita. Mohon maaf nih banyak terjadi, ini banyak terjadi begini kasus. Satu masyarakat mengundang ustadz ulama dari luar. Ya Allah, penyambutannya luar biasa. Bahkan mohon maaf, ustadznya datang, semua disambut pakai bentabok. Pakai bentabok? Rebana ya? Ben kepret. Bahkan mohon maaf, ada juga pakai petasan, duar dar, ustadz dari luar disambut luar biasa, diberikan tempat yang istimewa. Bukan cuma penyambutan, pas pulangnya pun istimewa, disiapin parcel banyak banget buahnya itu. Ustadz dari luar itu biasanya kalau pulang dibawain parcel. Enggak, ini mah di luar, bukan di sini. Di tempat lain biasanya kalau ustadz dari luar tuh pulang dibawain parcel. Kalau di sini mah saya nggak tahu. Saya nggak tahu, makanya saya kasih tahu. Ini dari luar, ada ustadz dari luar dipanggil, masya Allah, diamplopin apa tebel banget amplopnya. Di luar, di sini mah orang tahu, makanya saya kasih tahu. Bu, ya Allah, ya Rabbana, mohon maaf dari luar parcel dikasih, amplop dikasih, luar biasa. Tapi mohon maaf, guru-guru ngaji, ustadz setempat tidak diperhatikan. Betul. Dari luar mah ya Allah, parcelnya kayak macem-macem. Sampai yang kata anggur hijau saya pikir tomat masih mentah. Sampai luar biasa banyak. Giliran ustadz setempat, mohon maaf, pisang yang ada di piring 3 yang masih sisa, ustadz masukin, lumayan dibilang. Maka saya sampaikan, Anda cinta kepada Rasulullah, buktikan kecintaan Anda kepada guru-guru ngaji Anda yang ada di lingkungan Anda. Besok panggil ustadz, ustazah dari luar yang keren, hadirkan dulu ustadz di kampung tersebut. Ustadz di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, jejerkan. Dari luar, ustadz dari luar dikasih parcel, yang di dalam kasih parcel ada 5, siapkan parcel 5. Ustadz dari luar, di Ustadz Aang 10 juta, Ustazah Mimin 10 juta, di sini ada 5 ustadz setempat kasih 1 orang 10 juta, 10 juta, 10 juta, insya Allah panitia bangkrut. Ayo, memuliakan Nabi Muhammad itu saat ini dengan memuliakan para guru ngaji. Perhatikan ekonominya, Bu. Yang namanya guru ngaji mah nggak bakal namanya curhat. Emang kita guru ngaji mah, Bu, ya Allah, tidak sempat bekerja. Karena apa? Habis separuh waktunya emang buat ngajar, buat ngedidik anak-anak kita. Mereka nggak mungkin curhat dengan ekonominya, mereka tidak mungkin curhat dengan permasalahan hidupnya. Tapi kita yang menjadi muridnya kudu paham, kudu ngerti. Tuh, tepuk tangan kenceng banget. Bu, datang tuh ke guru ngaji kita, jangan nanya, Bu punya beras, bawain beras. Datengin nih, Bu, buat ininya, buat itunya. Itulah tanda memuliakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Mohon maaf, ustadz dari luar kalau pulang sudah selesai,
panggil Ustadz Aang dari luar. Tiba-tiba saya pulang di tengah jalan, saya makan udah santai, udah bawa parcel, saya udah bawa amplop. Di tengah jalan tiba-tiba jamaah di sini ada yang sakit, sakitnya parah. Siapa yang kita panggil? Ustadz Aang, Pak Ustadz setempat. Ustadz Aang selesai pulang, kan saya minta di sini langsung isi lagi Bu, di Halim Perdana di Jakarta jam 2. Tiba-tiba ada yang mati. Umpamanya siapa yang dipanggil? Dia yang telepon, Ustadz Aang, Ustadz setempat. Ini yang saya maksud, muliakan Ustadz setempat. Besok ngadain Maulid Nabi, Isra Mi'raj, datangin ulama dari luar, Ustadz dari luar. Ayo dudukan Ustadz ulama setempat, hargai mereka, berikan penghormatan. Minimal sama, maksimal mereka yang harus lebih dari Ustadz luar. Begitu, itu baru cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Siap muliakan Ustadz di kampung, siap muliakan ustazah di kampung, siap muliakan guru-guru ngaji di sekitar kita. Alhamdulillah. Yang ketiga dan terakhir, apa kata Rasulullah SAW? Ya, ajarkan anak kalian, adibu aladakum ala salati salin hubbi nabikum, ajarkan untuk mencintai nabinya, mencintai nabinya. Bagaimana cara mencintai nabi? Menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa sih kesunahan Nabi? Ada banyak. Satu saya sampaikan, Nabi itu punya sifat daimal bishri. Apa daimal bisri itu? Selalu membahagiakan kepada orang-orang di sekelilingnya. Bu, ibu, Nabi itu sosok yang sangat menggembirakan. Kalau Nabi bertemu dengan 5 orang sahabat, Pak, maka 5 orang sahabat itu akan senang dengan Nabi. 5 sahabat itu akan bahagia, akan nyaman, akan tentram di hadapan Nabi. Dan mereka ingin berlama-lama dengan Nabi. Kalaupun mereka berpisah dengan Nabi, mereka ingin cepat lagi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat daimal bisri yang harus kita praktekkan dalam keseharian kita. Jadilah orang-orang yang membahagiakan kepada orang-orang sekitar kita. Siapa utamanya yang paling banyak bersosialisasi dengan kita? Siapa? Suami muliakan istri, istri muliakan suami, orang tua muliakan anak-anak, anak-anak muliakan kedua orang tua. Hei para suami, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, muliakan para istri, cintai anak-anak. Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian, hei para lelaki, adalah orang yang paling berbuat baik terhadap keluarga, dan aku adalah orang yang paling berbuat baik terhadap keluarga, kata Nabi. Ibu, saya harus kasih tahu, suami yang hebat, suami yang sukses bukan suami yang punya pangkat jabatan yang tinggi. Suami yang sukses bukan suami yang punya harta yang banyak, tapi suami yang sukses adalah suami yang paling bisa mengerti dengan kondisi istri dan anak-anak. Tepuk tangan. Makanya wahai para suami, jangan pernah keras terhadap istri, jangan kasar terhadap istri. Oh, dilihatin. Jangan pernah kasar. Ingat, hanya kita sebagai laki-laki cukup. Kenapa? Karena wanita itu, ya Allah, lembut hatinya, wanita itu halus perasaannya. Wahai para suami, maka wanita itu disebut dengan makhluk mulia, makhluk halus. Si bapak kebangetan ya, nggak boleh kasar, katanya makhluk halus. Ini makhluk mulia. Ya Allah, Bapak lihat akhlak Rasulullah nih, dengerin. Satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam sebuah perjalanan di malam hari. Lalu ketika sampai rumah, dia panggil istrinya, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Itulah Rasulullah SAW panggil istri dengan panggilan yang paling disukai. Bapak manggil istri apa kira-kira? Makluh dia. Makluh katanya. Masih mending kadang-kadang manggil fisik, nong, bikinin gua kopi nong. Ada yang begitu? Ya Allah, kasihan deh lu. Korban berarti. Nabi panggil ya Humairah, wahai bapak, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Mulai hari ini panggil isi sayang. Siap? Siap? Alhamdulillah. Nggak usah ngegas dong, ngajak berantem sama saya. Panggil sayang, insya
Bu, Pak, suatu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pulang dari sebuah perjalanan, Bapak. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu mengucapkan salam kepada istrinya yang ada di rumah. Assalamualaikum ya Khumairah. Keselamatan semoga sampai kepadamu wahai yang kemerah-merahan. Tidak ada jawaban dari rumah, mungkin isi Nabi sudah tidur. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengucapkan salam yang kedua, Assalamualaikum, dengan suara yang lebih pelan. Tidak juga terdengar, Nabi ucapkan sekali lagi dengan suara yang paling pelan lagi, Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Akhirnya Nabi ambil sorban, Nabi gelar sorban. Bu, Nabi tidur di atas sorban di depan pintu rumah Aisyah radhiyallahu an. Akhlak Rasulullah SAW. Lalu bagaimana Aisyah ketika malam itu merasa ada yang beda. Kenapa? Karena biasanya bagaimana Aisyah selalu dekat dengan Rasulullah, selalu dipegang oleh Rasulullah. Malam itu merasa ada yang kurang, tidak ada yang memegang Aisyah saat itu. Lalu bangun mata Aisyah, mendapati di samping kanan kiri tidak ada Rasulullah. Hatinya cemas, hatinya gelisah. Ini isi solehah, kalau nggak ada suami itu hati gelisah. Bu, kalau ibu suami nggak ada gelisah nggak? Gelisah Ustaz, apalagi tanggal 28. Akhirnya Aisyah keluar, ibu. Aisyah keluar, bagaimana dia buka pintu. Betapa kaget ketika pintu dibuka, di bawah ada Rasulullah yang sedang tertidur. Lalu bagaimana Aisyah merasa bersalah. Aisyah langsung kemudian bagaimana, Bu, duduk. Rasulullah, maafin saya Rasul, karena engkau tidur di sini ya Allah. Rasul, maafin saya, nangis. Apa kata Nabi? Rasulullah, jangan menangis, jangan merasa bersalah. Yang bersalah itu aku, karena aku itu datangnya kemalaman. Kalau laki ibu begitu nggak kira-kira? Kompak amat. Laki kita, Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Bu, sunnahnya kalau kita bertamu salam 3 kali. Ini saya kasih tahu. Salam 3 kali, 3 kali salam nggak ada jawab, balik. Itu akhlaknya. Akhlaknya begitu. Terus suara pertama itu keras, yang kedua setengah, yang ketiga pelan. Jangan sebaliknya. Suara pertama, Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Yang kedua tambah keras apa tambah ringan? Ini sunnah Nabi dipraktekkan, caranya yang salah. Bapak, Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Kata laki, mulai udah gini. Assalamualaikum. 2 kali nggak ada, gedor pintu. Assalamualaikum, nggak ada. Apa yang bilang? Dah sudah kayak kebo tidur, susah banget bangun begitu. Betul tidak? Ya Allah ya Rabbana, tuh akhlak Pak, akhlak Rasulullah luar biasa. Nih satu lagi Pak. Satu waktu Rasulullah itu pulang dari satu perjalanan malam, mendapati malam itu istrinya masih tidur. Nabi minta dibuatkan minuman, karena minuman kesukaan Nabi itu susu hangat. Itu minum kesukaan Nabi. Lalu Nabi meminta Aisyah untuk dibuatkan susu. Aisyah pun kemudian bangun dalam kondisi masih tidur. Kan orang tidur, orang sini bilang tuh katanya masih apa, posisi belum kumpul. Betul. Lalu bagaimana Aisyah salah? Wajar wahai suami, kalau dalam rumah tangga kadang-kadang ada salah-salah dikit isi, kudu paham. Akhirnya bagaimana Aisyah memasukkan susu, tapi bukan dengan gula, tapi dengan garam. Dikocek, dikasihin sama Nabi. Ini Rasulullah, diminum oleh Nabi. Pas diminum sekali tegukan, Nabi diem. Kenapa? Emang Nabi nggak pernah mencela makanan. Akhlak Nabi. Kalau kita makan jeruk asam, habis tuh jeruk dicela. Betul tidak? Betul tidak? Satu waktu kan Nabi pernah tuh berkunjung ke sahabat sama teman-temannya, sama sahabatnya. Itu yang punya rumah ngasih Nabi anggur 1 piring. Nabi makan, 1 kali dimakan, sahabat pada senyum. Nabi senyum juga sama yang tuan rumah. Kata sahabat, pasti saya dikasih. Ternyata Nabi makan lagi yang kedua, sampai tuh anggur 1 piring habis sama Nabi. Sahabat bengong. Nabi senyum bahagia kepada orang yang ngasih tuh anggur. Pulang ceritanya, di tengah jalan sahabat tanya, wahai Nabi, tumbenan kok
itu anggur kok abisin, biasanya kok kalau makan kasih aku. Kenapa? Kata Nabi, tahu nggak aku nggak kasih kamu anggur? Nggak tahu, karena kata Nabi itu anggur rasanya asem banget. Saya sengaja nggak kasih kalian, sebab kalau saya kasih kalian mesti kalian akan mencela anggur itu dan engkau akan menyakiti si tuan rumahnya. Tapi Nabi subhanallah luar biasa, Nabi nggak mencela. Lah kita kalau makanan nggak enak habis dicela, gara-gara ngerujak kemarin ya mencret ya kita dia, padahal ngerujak habis 2 mangkok, ngeselin. Betul Pak? Betul. Diminum oleh Nabi, diem aja Nabi. Makanya kalau makan minum nggak enak diem aja, nggak usah ngomong, diem Nabi. Cuma curiga Aisyah, kata Aisyah tumbenan Nabi nggak dihabisin. Nabi kenapa nggak dihabisin? Ingat malam pertama kita dulu menikah. Oh malam pertama biasanya kan kalau seumpama makan itu kan sepiring berdua, kalau kata minum segelas oh kata Aisyah mungkin Nabi pengen minum berdua, diminum sama Aisyah. Pas diminum baru tahu. Itulah cara Rasulullah mengingatkan kesalahan istrinya, bukan dengan marah, bukan dengan kekerasan. Bagaimana kalau terjadi dengan laki ibu? Laki ibu bilang pulang mancing. Ada yang suka mancing di mari? Yang suka main burung ada di mari? Kasihan saya kadang-kadang itu sama laki yang suka main burung mau mancing. Ya Allah, lebih terpikat sama umbul-umbul, goyangan umbul-umbul daripada goyangan bini. Ya Allah, buat burung mah apa gerela dikeluarin. Kata makanan ge abis-abisan telur kuningnya buat burung. Kata jangkrik ge ba sampai apik banget diguntingin tupahannya biar nggak kelolodan tuh burung. Betul. Wah makanannya keren, giliran anak pengen makan cuma dikasih kuah bakso doang. Nih kan brengsek laki nih. Ada yang begitu? Buat burung mah ya Allah ya Robbana, sampai saban hari digendongin tuh burung di belakang sama sangkar-sangkarnya. Giliran bini sakit orang diaru-aru. Ada yang begitu? Ya Allah ya Robbana. Kalau laki ibu mohon maaf, kata laki ibu pulang mancing, nong bikinin gua kopi ya, kasih yang manis, hidup gua lagi pahit. Akhirnya dibikinin kopi, tapi mohon maaf itu kopi bukan gula yang dimasukin tapi garam yang dimasukin, dikocek-kocek. Kata kita, bang nih kopi pesanan lu udah habis gue bikinin, diminum sama bapak, rasanya asinnya luar biasa. Kira-kira gimana reaksi bapak? Nih sesoleh-solehnya laki ibu, sesoleh-solehnya nih, sesoleh-solehnya laki ibu mungkin bilangnya begini, sini nong duduk di sini. Kenapa? Lu kalau emang udah nggak suka sama gua jangan begini caranya nang. Bener nggak kira-kira? Itu sesoleh-solehnya. Kalau enggak abis dibanting tuh piring pecah. Tapi tidak dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo muliakan para istri. Siap muliakan para istri. Muliakan para istri. Kalau suami sudah memuliakan istri, hei istri muliakan suami. Buat bahagia suami. Ibu suka bahagiain suami tidak? Kata Nabi, idza nadarta ila syarat-syarat contoh isi solehah kalau dipandang oleh suami mampu membahagiakan wajah suami. Ibu saya mau tanya, ibu kalau dipandang oleh suami, suami bahagia tidak? Saya nggak nanya ini yang nanya sini nih. Pak, bapak kalau ngelihat wajah istri bapak, bapak bahagia atau tidak? Saya tahu bapak yang bilang bahagia banget, mungkin malam dikasih bonus 3 kali. Dia bohong katanya. Sudah gini-gini, saya nggak mau yang ini bertengkar. Gini aja dah, pulang dari pengajian, ibu tolong tanya sama suami ibu. Ibu biar tahu ibu soleha atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya datangi suami. Ibu bilang, jujur kalau memandang wajah mama, bahagia atau tidak sih? Siap begitu? Nanti jawabannya dari suami, jangan dari ibu. Kalau kata laki ibu, ya Allah mama, mau bahagia banget ngeliat wajah mama. Pokoknya bahagia, saking bahagianya nggak punya beras kita terasa bahagia. Kata ibu, ya iya saya nggak bahagia nggak ada beras ayah. Berarti ibu solehah. Tapi kalau ibu bilang begini, jujur ya kalau ngelihat wajah saya, bahagia apa tidak?
Kalau laki kita bilang gini, tadi dulu ya, saya pikir-pikir dulu. Saya jawab, laki ibu tertekan melihat wajah ibu. Ini bukan hahehe, bukan hahehe, ini harus dipraktekkan. Maka ayo bahagiakan suami, setuju? Bagaimana caranya bahagiain suami? Dandan yang menor di depan suami. Dandan yang menor di depan suami, setuju? Pak, punten bapak kesini pak, yang baju putih, punten bapak. Bapak sini, nah, sini, ini, sini pak, sini. Bapak masuk dah lewat sana dah. Ayo pak lewat sini pak. Ro ambil ambil. Ayo pak. Ya. Ayo pak sini pak. Assalamualaikum bapak. Bapak namanya siapa pak? Keren banget namanya ya. Belum. Minta apa? Minta duit atau minta apa nih? Minta. Pak, bapak jujur pak ya. Seumpama nih pak ya. Bapak umur berapa pak? Mohon maaf. Umur 50. 50. Nabi Muhammad itu 63 tahun pak. Bapak 50 ya. Berarti kalau 63 itu berarti 13 tahun lagi pak ya. Kalau udah siap. Pak jujur. Kalau seandainya suami di rumah itu dandan menor, pakai baju seksi, pakai minyak wangi, tidur, bapak seneng apa kagak? Seneng, itu sebagian ibadah buat. Nggak usah ceramah, saya yang ceramah di sini. Saya tanya seneng apa kagak? Seneng banget Ustaz. Ya, seneng banget Ustaz. Seneng banget. Dengerin, yang umur begini kayak seneng. Jadi ternyata ini bukan saya ngomong. Jadi para laki itu seneng kalau perempuan itu wangi, kalau di rumah itu dandan yang menor, betul pak? Bapak akan saya kasih hadiah. Bapak boleh milih. Bapak hadiahnya mau berwarna merah apa warna putih? Ya itu mah tinggal terserah Pak Ustadz. Ya udah terserah saya, nggak usah saya kasih, udah turun. Mau yang merah, mau yang putih? Merah kata. Iya tadi mah terserah Ustadz gitu aja. Sekarang merah. Baik, saya kasih merah pak ya. Mau warna merah pak ya. Makasih pak ya. Yang bilang duit siapa? Matre. Alhamdulillah. Terima kasih pak. Terima kasih. Mangga. Ya silakan kembali ke alamnya pak ya. Jamaah yang mudah-mudahan rahmati Allah SWT. Para istri bahagiakan suami. Nih, para istri bahagiakan kalau mau tidur, kalau perlu dandan yang cakep. Pakai masker malam, skincarean. Tuh yang bagus produknya MS Glow, tuh bagus. 475.000 sepaket. Kalau member 425. Mahal. Nggak apa-apa, yang penting minta sama suami duitnya gitu loh. Minta. Bapak mau kalau isi cakep beliin kosmetiknya. Setuju bu? Silakan. Pak mohon maaf bu, laki itu seneng kalau bahkan kalau mau tidur mohon maaf tanya dulu, ayah ini mama mau tidur kira-kira pakai baju apa maunya ayah, tanya. Kalau kata lakinya, ayah pengen banget kalau mama sekali waktu tidur pakai pakaian yang tembus pandang. Boleh. Ustadz saya nggak punya. Ibu ingat kalau lagi masak nasi kan di atas suka ada tuh apa namanya tuh? Jaring ya, ngata jaring. Udah dipakai itu. Yang penting senang laki kan. Ayah tembus pandang. Atau yang kerenan dikit bolehlah, kan ada sekarang jas hujan yang dari plastik 10 ribuan ada itu pakai ge. Yang penting laki seneng, betul. Mohon maaf ini mah ada istri tidur pakai mukena, pegang tasbih katanya soleha apaan, tidur itu mah mau soleha mah tuh tepat waktu sholat pakai mukena tasbih itu soleha. Tidur mah jangan pakai mukena, kata laki emang buat tidur mah pocong. Pakai yang wangi, pakai minyak wangi. Suka pakai minyak wangi? Seneng laki kalau ibu wangi. Ini mohon maaf tidur pakai autan.
pakai sopel kan itu Ustadz aromanya aroma bunga lavender tetap kayak pahit tuh kan curhat dong mah. Jadi seperti itu subhanallah. Tidur kita tanya sama suami, ya saya pakai baju apa, model apa, silahkan. Bahkan mohon maaf kata Nabi, seorang wanita di hadapan suami kalau perlu bak sebagai pelacur. Bagaimana? Menggoda. Saya mau tanya, ibu suka menggoda apa digoda sama ibu? Ibu suka menggoda suami apa ibu yang digoda laki? Nah ini yang masalah. Yuk bismillah, mulai hari ini buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan hadir menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan orang-orang sekitar kita. Bahagiakan suami, bahagiakan istri, bahagiakan anak, bahagiakan tetangga, bahagiakan guru-guru, bahagiakan sahabat-sahabat, bahagiakan semua saudara kita insya Allah. Barangkali itu saja yang dapat sampaikan. Ya mohon maaf tidak berpanjang kalam karena sebentar lagi kan udah mau zuhur ya. Jam 2 juga saya harus ke Halim Jakarta. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini dapat bisa bermanfaat. Ayo ambil kesimpulan tanda cinta kita sama Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tiap hari kudu baca Al-Quran. Yang kedua, cintai guru-guru kita, muliakan ustadz-ustazah yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga, bahagiakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Bahagiakan suami, jangan bikin kesel laki. Bahagiakan istri, jangan kasar terhadap istri. Bahagiakan anak-anak kita dengan memberikan pendidikan yang maksimal terhadap anak-anak kita. Bahagiakan orang-orang sekitar kita. Insya Allah 3 hal ini menjadi poin tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkat kedua tangan kita, yuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya air barangkali bisa silakan dibuka tutup botolnya ya. Yang udah habis airnya angkatnya tangan, kedua tangan. Silakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita yang pertama kita tujukan untuk orang-orang yang terbaik dalam hidup kita. Ayah bunda kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur serta keberkahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, di hari ini kami semua hadir, kami semua bersimpuh di hadapan-Mu wahai Allah. Wahai Allah, untuk orang-orang tercinta, untuk ayah bunda kami, wahai Allah, berikan mereka kesehatan, panjang umur serta keberkahan. Wahai Allah, untuk guru-guru kami, wahai Allah, berikan mereka kesehatan, panjang umur serta keberkahan. Mudahkan segala urusannya wahai Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan keluarga kami keluarga yang bahagia, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hadirkan dalam hidup kami suami yang saleh, hadirkan dalam rumah tangga kami istri salehah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, anak-anak keturunan yang saleh salehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak kami kelak menjadi orang-orang yang sukses dunia akhiratnya, yang akan mengangkat derajat kedua orang tuanya di hadapan-Mu wahai Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Rabbana, untuk orang-orang tercinta yang saat ini tengah terbaring sakit, wahai Allah angkat penyakitnya, wahai Allah angkat penyakitnya, wahai Allah berikan kesehatan, berikan kesembuhan, wahai Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah sakit yang dirasakan oleh kami orang-orang tercinta kami menjadi penggugur dosa bagi kami dan juga orang-orang tercinta kami. Wahai Allah ya Rabbana, kami yang saat ini memiliki hajat, wahai Allah, kami yang saat ini sedang berjualan, kami yang saat ini sedang bekerja, ya Allah ya Rabbana, mudahkan segala urusan pekerjaan kami, wahai Allah. Wahai Allah, kami yang memiliki hutang saat ini, kami yang sedang terlilit hutang, wahai Allah, berikan jalan kami untuk bisa melunasi hutang-hutang kami, wahai Allah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, di sisa umur yang Kau berikan kepada kami, berikan keistiqomahan dalam hati kami untuk kami menjalankan perintah-Mu, meninggalkan larangan-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Rabbana wa ilahana, di akhir hayat jangan Kau wafatkan kami, wahai Allah, kecuali wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Silakan ibu-ibu yang bawa air dibuka tutupnya. Silakan bagaimana tiup 3 kali, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah jami'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafnika bi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana walidina warhamhum kama rabbana saghara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadiyal hadatu ya kafil Muhammad la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa min ahli syarri wad dhair. Rabbana la tadamban ila ghafartah wa la hamman ila farzah wa la daidan ila qadaitah wa la maridan ila safaitah wa la mayyitan ila rahimtah wa la hajatan min hawaidid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tutup dengan salam, mohon informasi didengarkan baik-baik untuk ibu-ibu yang berusia 60 tahun ke atas, tolong jangan pulang sendiri-sendiri, lagi gawat musim culik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.